Jadi baik, berikut kita akan masuk pada uji pendahuluan. Jika ada sebuah deret, katakanlah deret AN, merupakan sebuah deret tak hingga. Menurut prinsip dari uji pendahuluan yaitu terdapat dua syarat. Yang pertama, jika limit N mendekati tak hingga dari suku-suku deret AN tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa deret AN adalah termasuk dalam kategori deret divergen. Dan syarat yang kedua, jika limit N mendekati tak hingga daripada suku-suku deret tak hingga tersebut sama dengan 0, maka deret AN tidak dapat dipastikan apakah masuk deret divergen atau konvergen, sehingga dalam kondisi ini perlu dilakukan pengujian lainnya. Nah, dari soal berikut kita akan menentukan apakah deret tersebut masuk deret divergen atau konvergen. Pada soal ini diketahui deret N sama dengan 1 dari 3 pangkat N per 2 pangkat N tambah 3 pangkat N. Dari soal ini kita menentukan apakah deret tersebut masuk dalam konvergen atau deret divergen. Dengan demikian, dari sini kita bisa ketahui bahwa AN-nya sama dengan AN sama dengan 3 pangkat N per 2 pangkat N tambah 3 pangkat N. Tentu kita akan cari limitnya. Limit untuk N menuju tak hingga daripada AN sama dengan limit N menuju tak hingga dari 3 pangkat N per 2 pangkat N tambah 3 pangkat N. Dari limit tersebut, masing-masing kita kali dengan 1/3 pangkat N. Baik pemilang maupun penyebut, kita kalikan semua dengan 1/3 pangkat N. Di bawahnya juga 1/3 pangkat N. Sehingga kita dapatkan limit N menuju tak hingga tiga pangkat N kali 1/3 pangkat N sama dengan 3 pangkat N per 3 pangkat N per 2 pangkat N kali 1/3 pangkat N sama dengan 2 pangkat N per 3 pangkat N ditambah 3 pangkat N dikali 1/3 pangkat N sama dengan 3 pangkat N per 3 pangkat N. Sehingga kita dapatkan limit N mendekati tak hingga tiga per N, 3 pangkat N per 3 pangkat N, hasilnya sama dengan 1. 2 pangkat N dibagi 3 pangkat N, hasilnya tetap 2 per N, 2 pangkat N per 3 pangkat N, ditambah 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N, habis, jadi sisa 1. Sehingga jika kita kalkulasi, hasilnya sama dengan 1, dimana 1 dibagi 2N pangkat
2 pangkat N per 3 pangkat N, hasilnya sama dengan 0 ditambah 1. Di sini hasilnya sama dengan 1. Karena limit N menuju tak hingga dari 3 pangkat N per 2 pangkat N tambah 3 pangkat N sama dengan 1, maka deret N sama dengan 1 tak berhingga dari 3 pangkat N per 2 pangkat N tambah 3 pangkat N adalah deret divergen. Mengapa disebut deret divergen? Karena tidak sama dengan 0. Berdasarkan syarat yang sudah kita ketahui di atas, dia masuk pada syarat yang pertama, yakni deret AN tidak sama dengan 0. Baik, berikutnya kita akan masuk pada uji integral. Uji integral itu menyatakan, misalkan kita memiliki sebuah deret AN, di mana deret AN ini memiliki persyaratan 0 lebih kecil dari AN tambah 1 lebih kecil dari AN. Perlu kita ketahui bahwa AN itu menyatakan suku-suku daripada deret tersebut. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, jika suku A diintegralkan, katakanlah A diintegralkan, kita ambil batas integral di atas saja. Jadi batas integral di bawah itu tidak digunakan. Jika A sama dengan AN, integral dari AN dN, ini menghasilkan sebuah nilai limit, jadi finite itu artinya berhingga, maka deret yang diuji tersebut adalah deret konvergen. Dan sebaliknya, jika A integralkan, kita ambil integral saja, AN dN sama dengan atau menghasilkan bilangan infinite. Jadi infinite itu sama dengan tak hingga, maka deret AN yang diuji adalah divergen. Jadi ini adalah persyaratan-persyaratan di dalam pengujian integral, perlu kita ingat. Berikutnya kita akan masuk pada soal. Tadi soal yang pertama diuji pendahuluan, sekarang soal yang kedua. Sigma dari N sama dengan 1 tak berhingga, kemudian N per N kuadrat atau N pangkat 2 tambah 4 kita diminta untuk menentukan apakah deret tersebut divergen atau konvergen. Dari deret ini, maka kita bisa ketahui bahwa
nilai suku AN sama dengan N per N pangkat 2 tambah 4. Sehingga kita ingin menentukan nilai integral. Untuk batas integral atas saja kita ambil A sama dengan integral dari N per N pangkat 2 tambah 4 dN. Jadi untuk integral seperti ini biasanya kita gunakan pemisalan. Jadi kita misalkan, saya tulis dulu ya. Untuk integral seperti ini biasanya kita gunakan pemisalan. Oke. Di sini kita misalkan U sama dengan N kuadrat tambah 4. Dengan demikian kita dapatkan DU sama dengan 2N dN. Sehingga kita dapatkan nilai N dN-nya sama dengan setengah DU. Kemudian kita masukkan ke persamaan integral ini, sehingga kita dapatkan N dN ini sendiri itu sama dengan integral dari setengah DU, kemudian N kuadrat tambah 4 sama dengan U, setengah DU per U sama dengan kalau kita selesaikan ini, maka kita dapatkan setengah ln U, kita ambil batas integral yang di atas, maka kita dapatkan setengah ln N kuadrat ditambah 4, maka ln tak berhingga itu adalah ln tak berhingga juga. Setengah ln tak berhingga kuadrat ditambah 4 sama dengan hasilnya tak berhingga juga. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa deret N sama dengan 1 tak berhingga, kemudian N per N kuadrat ditambah 4 adalah divergen. Mengapa? Karena hasil integralnya
hingga atau infinite. Sesuai dengan syarat yang sudah saya paparkan sebelumnya. Dia masuk pada syarat yang kedua. Yang berikut kita masuk pada uji rasio. Berikut prinsip dari uji rasio. Misalkan kita memiliki sebuah deret, katakanlah n sama dengan 1 sampai tak berhingga, di mana an adalah sebuah suku-suku daripada deret tersebut. Maka rasio dari misalkan kita tuliskan row n, kemudian di sini adalah an tambah 1. Jadi suku ke n tambah 1 dibagi dengan an. Jadi ini adalah rasionya. Di sini terdapat 3 syarat. Jika sebuah limit, katakanlah limit n menuju tak berhingga terhadap fungsi row n atau rasio tersebut, di mana menghasilkan sebuah nilai jika row yang diperoleh adalah kecil daripada 1, maka deret yang diuji adalah konvergen. Kemudian jika row-nya ternyata sama dengan 1, maka ini tidak bisa kita pastikan apakah deret tersebut konvergen ataukah divergen, maka diperlukan uji lain. Jika row-nya lebih besar dari 1, maka deret yang diuji adalah divergen. Terdapat soal. Ada sebuah deret dari 0 tak berhingga yaitu e pangkat n per akar n faktorial. Dari sini kita akan uji apakah deret tersebut masuk konvergen atau divergen. Nah, untuk itu kita sudah bisa tentukan bahwa an sama dengan e pangkat n per akar n faktorial. Nah, tentu jika kita ingin mencari an tambah 1, maka semua yang n harus kita ganti dengan n tambah 1. N tambah 1 sama dengan e pangkat, ini kita harus ganti dengan n tambah 1 per akar n, juga kita harus ganti dengan akar n tambah 1 faktorial. Setelah kita menentukan an dan an tambah 1, maka langkah selanjutnya yaitu mencari row n, di mana setelah kita menentukan an dan an tambah 1, maka langkah selanjutnya yaitu mencari row n, di mana row n itu adalah an tambah 1 dibagi an sama dengan
N tambah 1 itu kita bisa tulis E pangkat N tambah 1, yang ini yang kita sudah dapat, dibagi dengan akar N tambah 1, ini saya kurung, kemudian ada faktorial. Kemudian kita bagi dengan AN-nya itu yang sudah diketahui di atas, yakni E pangkat N dibagi dengan akar N. Faktorial. Perlu kita lakukan dulu penyederhanaan, artinya kalau pembagian seperti ini, yang ini turun ke bawah dan yang ini naik ke atas. Sehingga kita dapatkan E pangkat N tambah 1 dikali dengan ini, akar N faktorial, kemudian kita bagi dengan E pangkat N dikali ini turun ke bawah, jadi akar N tambah 1 faktorial. Untuk ada catatan sedikit di bagian sini, untuk N tambah 1 faktorial sama dengan N tambah 1 dikali N faktorial. Maka rho N sama dengan E pangkat N tambah 1 dikali N akar N faktorial per E pangkat N dikali akar dalam kurung N tambah 1 faktorial sama dengan E pangkat N dikali E dalam kurung N faktorial per E pangkat N dikali akar dari N tambah 1 dikali N faktorial yang sudah kita dapatkan ini. Dari hasil ini, maka kemudian E pangkat N dan E pangkat N ini bisa hilang. Yang tersisa adalah E akar N faktorial, E akar N faktorial per
akar N tambah 1 di bawah ini bisa kita pecah menjadi N tambah 1 kali akar N faktorial sama dengan sehingga yang ini dan ini hilang dan tersisa adalah yang tersisa adalah E per akar N tambah 1. Ini adalah hasil dari rho N. Jadi kita baru menemukan rho N. Selanjutnya kita menggunakan limit rho N Jadi kita baru menemukan rho N. Selanjutnya kita menggunakan limit N mendekati tak hingga rho N sama dengan limit N menuju tak berhingga dari E pangkat akar dari E per akar N tambah 1 di sini kita tinggal masukkan nilai sama dengan E per akar N sama dengan tak hingga, jadi tak hingga ditambah 1 sama dengan E per akar tak hingga ditambah 1 hasilnya sama dengan tak hingga. E dibagi tak hingga sama dengan 0. Suatu bilangan dibagi tak berhingga hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian dapat kita katakan karena rho sama dengan 0 lebih kecil dari 1, maka deret E pangkat N per akar N faktorial adalah deret konvergen. Dia memenuhi syarat yang pertama, yakni rho N lebih kecil dari 1. Jadi baik, itu saja penyelesaian soal dari ketiga uji, pendahuluan, uji rasio, dan uji integral.